harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tak pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Tapi kalau kita bisa sampai di tempat ini, berarti kita punya kerinduan yang besar untuk menyembah Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah antarkan kami tiba di tempat ini. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, fokus kami hanya kepada Tuhan. Biarlah setiap apa yang mari sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Sama-sama katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik,
Puji Tuhan. Kita akan masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita. Walaupun dunia berubah, walaupun keadaan sekeliling kita berubah, apapun musim dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang baik. Mungkin hari ini kita melihat kok kayaknya kurang baik, tapi percayalah Tuhan tetap menyediakan yang terbaik buat kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan. Amin. Hanya Engkau Tuhan,
Sambil angkat tanganmu jemaat Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selalu. Amin, amin, amin. Walaupun yang semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan suaramu, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Kau tetap Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Tak terselami pikiranmu Tuhan. Haleluya.
Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Kau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari dalam hadirat Tuhan bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama kata. Ku sembah Engkau. Bolehkah kita angkat tangan buat Tuhan kita? Bertanda bahwa kita mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah satu-satunya dalam hidup kita. Allah di Tiada yang lain Tuhan. tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau Amin, amin. Allah walau dunia
tetap Allah yang sama dari dulu, sekarang sampai selamanya. Engkau tetap Allah yang menggendong kami, Engkau tetap Allah yang melihat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Dan kami yakin saat Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami, berkat-Mu turun atas kami, kesembuhan turun. Yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang datang dengan beban berat akan dilegakan. Tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka telinga kami membuka mata kami membuka pendengaran kami. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat bertumbuh subur dan kami berbuah lebat. Kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu, rapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, shalom, silakan duduk. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Ya, saya yakin kita semua di tempat ini di tengah-tengah cuaca yang hujan, tapi saya lihat semuanya rindu untuk belajar firman Tuhan. Ya. Dan tema GBI sepanjang untuk bulan ini berbicara tentang iman dan pelayanan intergenerasi. Khusus minggu ini kita akan berbicara mengenai kepemimpinan yang memberdayakan. Nah, saat saya membahas ini, saya tidak akan membahas lebih banyak tentang kepemimpinan. Karena kalau kita bicara tentang kepemimpinan, itu jadinya seminar. Betul ya? Tapi kita akan belajar prinsip yang sama yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mau katakan amin? Mari kita buka sama-sama Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan yang ke-24. Kita buka sama-sama. Keluaran 18. Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan yang ke-24. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Yang mengerti katakan yes. Oke, lebih semangat lagi, yang mengerti katakan yes. Yes, kita akan membaca firman Tuhan, jadi harus semangat ya. 3, 2, 1, tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. 18. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakilah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. 20. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang, 22. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. 24 terakhir. Amin, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan. Salah satu parameter keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika dia dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru atau pemimpin yang lainnya. Kenapa? Karena kelahiran pemimpin di dalam sebuah organisasi adalah tanda bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bertumbuh dan sehat. Ya. Jadi kelahiran pemimpin-pemimpin yang baru adalah tanda bahwa organisasi tersebut bertumbuh dan sehat. Nah, sama seperti halnya waktu kita perhatikan apa yang kita baca. Saya sedikit agak flashback ke belakang. Apa yang kita baca adalah kisah bagaimana Musa
kemudian melahirkan hakim-hakim yang kemudian nanti akan menghakimi orang Israel dalam perkara-perkaranya. Nah, orang Israel waktu keluar dari Mesir belum punya semacam organisasi yang jelas. Lalu kemudian di dalam perkembangannya, kemudian ternyata harus dibuat sebuah organisasi. Lalu kemudian di situ nanti kalau kita baca, nah kalau kita bicara tentang ini, kalau saya membaca tentang ayat ini bisa 2 jam, berbicara tentang kepemimpinan, delegasi dan tanggung jawab. Tapi saya akan persingkat sore hari ini ya. Dalam perkembangannya bangsa Israel ini bangsa yang besar. Oleh karena itu ya, tidak bisa lagi seorang Musa menangani atau melayani bangsa ini. Melayani dalam hal apa? Melayani dalam hal menghakimi tadi. Ada perkara besar, perkara kecil yang dihadapkan kepada Musa. Dan Musa harus mengajarkan ketetapan-ketetapan. Dan itu Musa lakukan seorang diri. Makanya dikatakan ya di ayat yang tadi yang kita baca di ayat yang ke-17. Mulai dari 14. Dikatakan 14 di sana, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukan kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk? Ayat 17 saya lompat. Tidak baik seperti itu. Nah, dengarkan baik-baik. Ya. Tidak ada lagi Superman, because Superman is dead. Yang ada adalah super team. Yang setuju katakan amin. Makanya pada saat organisasi berkembang, pada saat organisasi itu bertumbuh, tidak bisa lagi seorang Musa yang menghandle semuanya pelayanan. Karena begini, kalau itu dilakukan oleh seorang diri, saya yakin bukan hanya Musa yang pegel. Jemaatnya pun yang nunggu di depan pegel. Kenapa? Harus ngantri. Ini yang dibawa 2 juta orang. Yang ngantri minimal 5%. 2 juta dari 5% dari 2 juta berapa? Anda bayangkan kalau dia cerita satu orang 15 menit. Ya, itu satu antrian saja sudah bisa berapa hari baru selesai. Apalagi manusia ini kan masalahnya nambah terus. Ada manusia yang berkurang terus masalahnya? Saya yakin bertambah terus masalahnya ya. Bayangkan seperti itu, makanya saya katakan Musa butuh super tim, bukan lagi Superman. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh orang lain yang setuju katakan amin. Engkau gak bisa sendiri, engkau didesain itu untuk bekerja sama, untuk bersosialisasi. Ya. Kalau engkau terus lakukan, meskipun kita tahu semuanya ya, saya mau kasih tahu. Di tempat ini, dari ujung sini sampai ujung sana saya tahu semua. Ya. Cuman saya bukan Naruto yang bisa membelah diri jadi 1000. Ya, saya yakin kalau saya bisa jadi 1000, tempat ini dipenuhi oleh diri saya sendiri. Tapi kan tidak gitu ya. Makanya saya butuh teman-teman yang membantu saya mulai dari parking ministry, naik ke atas ada ASER, ada bagian live streaming, ada bagian multimedia, soundman, tim PW, tamborin semuanya. Anda bayangkan kalau saya sendiri yang khotbah, saya sendiri juga main tamborin, lagi seperti apa buka saya nanti ya. Makanya kita butuh super tim. Nah, untuk menjadikan organisasi atau tim itu sehat, dengarkan baik-baik. Maka kita yang ada di dalamnya, baik yang dipimpin ataupun yang memimpin, harus minimal melakukan prinsip-prinsip yang saya akan kemukakan nanti ya. Baik kita yang memimpin atau yang dipimpin harusnya yang pertama, sama-sama katakan mendengar. Keluaran 18 ayat 24 dikatakan begini. Ayat 18 ayat 24 dikatakan gini ya. Musa mendengarkan ya. Musa mendengarkan apa yang diberitahukan kepadanya. Musa mendapatkan arahan dan masukan dari mertuanya terkait kepemimpinan dan pelayanan yang dijalankannya. Ya. Arahan dan masukan dari mertua Yitro hanya bisa berguna apabila Musa mulai mendengar. Nah, prinsip yang pertama ya. Perhatikan baik-baik, kita mendengarkan dengan panca indera kita. Yaitu apa? Telinga dan mata kita. Itu semua berkat anugerah Tuhan. Makanya kita harus memfungsikan telinga kita dengan baik. Yang setuju katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Telinga berfungsi untuk mendengarkan. Mendengarkan bagian dari komunikasi. Semakin banyak kita mendengar, sebenarnya semakin banyak informasi yang kita dapatkan, betul tidak? Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, maka semakin banyak ilmu yang kita miliki, setuju? Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka saya mau kasih tahu, semakin kapasitas kita diperbesar. Yang mau katakan amin. Makanya mulai mendengar mulai dari saat ini. Belajar untuk mendengar.
belajar untuk menggunakan panca indera yang Tuhan sudah berikan. Yaitu mulai menggunakan telinga kita untuk mendengar. Ya. Makanya firman Tuhan dikatakan di sana, hai saudara-saudaraku yang kukasih, ingatlah, setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Di terjemahan yang lain di bawahnya dikatakan, saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Nah masalahnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang jadi masalah. Secara default, semenjak kejatuhan manusia di dalam dosa, kita itu terbiasa untuk didengar ketimbang mendengar. Betul atau betul? Ya, kita terbiasa didengar ketimbang mendengar. Nah coba kalau misalkan kita adakan rapat. Siapa yang di sini masuk di organisasi, entah itu PMK dan lain sebagainya, mungkin organisasi gereja. Coba kalau di rapat, ya, kebanyakan orang mau didengar pendapatnya, betul? Kemudian terjadilah perdebatan yang sengit. Ya, kita berdoa meja dan kursi tidak saling melayang-melayang. Ya. Nah saya mau kasih tahu ya, pernah ada organisasi rapat terbang melayang-melayang kursi dan meja? Ayo cepat-cepat bertobat kalau begitu. Ya. Nah saya mau kasih tahu, orang yang lebih suka didengar ketimbang mendengar, itu ciri-ciri orang yang tidak rendah hati. Saya ulangi lagi, orang yang lebih suka didengar ketimbang orang yang mendengar, itu ciri-ciri orang yang tidak rendah hati. Karena saya mau kasih tahu, salah satu manifestasi dari kerendahan hati adalah mendahulukan orang lain dan mendahulukan mendengar ketimbang berbicara. Tunggu sebentar ya, ini kayaknya, oh ya sudah benar. Ya. Ya. Ya jadi orang yang lebih mendahulukan orang lain untuk berbicara, dia memiliki kerendahan hati. Jadi salah satu manifestasi dari orang rendah hati adalah mendahulukan orang lain. Dan mendahulukan mendengar ketimbang berbicara adalah kerendahan hati. Coba seandainya bayangkan, saya berbicara di sini dan kita semua saling berbicara satu sama lain. Apa yang terjadi dengan gereja ini? Sebaiknya kita segera bubar, kan begitu ya? Karena tidak ada yang bisa didengarkan. Ya, makanya tadi dikatakan di dalam Yakobus, membiasakan diri untuk mendengar. Kenapa Alkitab sampai nulis membiasakan diri untuk mendengar? Karena kita lebih suka didengar ketimbang mendengar. Makanya saya mau kasih tahu tadi, pada saat kita dengarkan orang lain, sebenarnya kita sedang menghormati orang lain. Kalau kita di kampus kita, saat kita mungkin tesis atau sidang skripsi, coba bayangkan kalau misalkan kita sedang presentasi di depan, dosennya tidak mendengarkan, dia ngobrol sama tetangganya atau dia main game. Apa yang muncul dari perasaan kita? Kita merasa nggak dihormati, betul? Coba siapa ini yang pacaran, ada yang pacaran, angkat tangan, ngaku saja. Kalau enggak ngaku, cepat cubit pacarmu sebelah kiri, atau sebelah kananmu. Coba perhatikan, ya. Seandainya dia berbicara, lalu pacarmu itu asik main Mobile Legend. Ada yang begitu, saya yakin ada ya, kelihatan dari mukanya. Ya, kalau ada yang begitu, coba bayangkan, kamu merasa dihormati atau tidak? Hello? Engkau nggak merasa dihormati. Karena itu dengar baik. Mendengar itu tanda kita menghormati orang lain. Ya. Termasuk pada saat kita ada di rumah Tuhan. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Itu tanda kita appreciate atau menghormati pembicara yang ada di depan. Ya. Bapak Ibu tahu, saudara sekalian tahu, penghargaan yang paling besar untuk seorang pengkhotbah yang ada di depan di gereja manapun adalah pada saat kita mendengarkan apa yang dikatakan di depan. Itu penghargaan yang terbaik. Bukan amplopnya, bukan tepuk tangannya. Tapi pada saat kita mendengarkan dan kita bisa merespon. Makanya firman Tuhan katakan biasakan untuk mau mendengar. Ya. Begitu juga hubungan kita dengan suami istri kita. Seringkali masalah dalam suami istri adalah komunikasi. Masalahnya itu karena gak mau mendengar. Dua-duanya ngomong. Yang bapak-bapak dengar baik-baik. Ya, memang wanita itu adalah makhluk yang spesial yang harus mengeluarkan 5.000 kata minimal sehari. Jadi coba dengarkanlah dia. Karena begitu dia sudah ngomong 80% solusinya sudah selesai itu. Ya, tinggal kau komen saja sedikit. Oh iya ya, jadi kalau begitu berapa mau dibayar? Nah, sudah selesai. Ya, karena biasanya yang bermasalah adalah dia belum bisa check out. Itu ya. Dengarkan baik-baik. Seringkali 80% masalah itu bisa selesai saat kita belajar untuk yang setuju katakan amin. Ya.
Makanya buat pasangan kita merasa didengarkan. Ya, saya juga belajar Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kalau istri saya bicara, saya coba usahakan untuk menaruh handphone. Gitu. Sama juga kalau yang pacaran. Sama orang tua juga seperti itu loh. Ada yang pernah di sini ditampar sama orang tuanya gara-gara pas bicara orang tuanya dia main Mobile Legend? Ada? Mengaku memang nih. Ya. Itu karena kenapa? Karena saat kita mendengarkan dia merasa dihormati. Dan itulah bentuk penghormatan. Yaitu mendengar. Ya. Nah kebanyakan dari kita memang susah. Makanya Yesus seringkali di dalam khotbahnya dia ngomong, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena memang mendengar itu sulit. Mendengar itu susah. Ya. Di dalam kepemimpinan juga sama. Seringkali kita pemimpin hanya mau mendengarkan yang di atas. Arahan dari atas, tapi kita jarang mau mendengarkan yang dari bawah. Seringkali telinga kita hanya mau mendengarkan pimpinan kita, tapi nggak mau terima masukan dari bawahan kita. Atau orang yang dipercayakan di bawah kita. Tahu enggak, sebenarnya kalau kita hanya mau mendengarkan orang-orang tertentu, itu kita menutup diri dari apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Bayangkan seandainya malam hari ini saya panggil seorang anak kecil, dia mau ngomong di depan kita. Terus dia ngomong, Tuhan Yesus itu baik loh. Lalu kita bilang, siapa itu anak kecil? Baru dilahir dari kemarin. Seringkali kita milih-milih mendengarkan siapa. Kita cek-cek orangnya yang mana. Saya nggak akan lanjutkan mengenai mendengarkan. Ya. Tapi sebuah pesan Tuhan menarik untuk kita semua malam hari ini. Buat engkau dan saya. Kalau kita baca Keluaran 18 ayat 19 dikatakan begini ya. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Ya, Keluaran 18 ayat 19. Jadi sekarang perhatikan kata dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu. Ini Yitro ngomong kepada Musa dan perhatikan. Dan Allah akan menyertai engkau. Dengar baik. Saat kau punya telinga, kau pakai untuk mendengarkan. Akibatnya apa? Allah akan menyertai engkau. Saat kita mulai buka telinga kita lebih banyak mendengar ketimbang lebih banyak cocot. Tuhan akan menyertai engkau. Kak, bagaimana kalau gagal? Tuhan tetap akan menyertai. Karena seringkali dia kasih kita, dia izinkan kita gagal supaya kita bisa belajar untuk lebih mendengar. Yang setuju katakan amin. Makanya masalahnya itu ada pada telinga. Ya coba korek-korek nanti pulang ya. Siapa tahu banyak tersumbat di situ. Ya. Yitro mengatakan dengan jelas, ketika Musa mau mendengar, maka penyertaan Allah akan ada beserta dengan dia. Sama dengan hal dengan kita. Kalau kita mau buka telinga kita dengan baik, ya, penyertaan Tuhan akan ada dalam hidupmu. Apalagi saat kita mendengarkan firman Tuhan. Wow. Saya gak akan panjangkan ini karena ini materi untuk khotbah nanti yang ketiga. Kita punya value di sini. Talk less, listen more. Yang mau ikut datang lagi, tunggu saja nanti ya. Ya, makanya saya mau katakan pendengar yang baik akan menjadikan mereka tidak berada di menara gading. Menara gading itu menara yang tidak dapat disentuh. Ya. Namun tetap low profile mendengarkan kritik. Mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Belajar untuk mendengar. Kalau firman Tuhan datang pada hari ini kepada kita semua. Biasakan. Ya. Jangan lagi kita mulai sok-sok pura-pura gak mendengar. Saya mau tanya, ada yang bisa tutup telinganya sampai gak bisa mendengar sama sekali tanpa ditutup begini? Tidak bisa. Ya. Kita pasti mendengar apa yang di depan kita. Saya mau kasih tahu. Mendengar itu ilmu yang sulit diterapkan. Tetapi kalau kita bisa mendengar dengan baik. Ya, kalau kita bisa mendengar dengan baik. Maka suara Tuhan kau bisa dengarkan. Bagaimana suara Tuhan? Audible? Tidak harus audible. Salah satu kita memperhatikan sekeliling kita adalah melihat dan mendengar. Saya kalau pagi sering putar khotbah dan saya dengarin di headset saya. Ternyata itu berpengaruh pada kecepatan saya menggunakan motor. Kalau saya tidak menggunakan itu, saya bisa dalam waktu 25 menit sampai di kantor. Tapi kalau saya pakai itu, saya pakai headset saya bisa sampai di kantor itu 45 sampai 50 menit. Kenapa? Ternyata panca indera saya menurun. Pendengaran saya menurun sehingga pergerakan saya menjadi lambat. Nah seringkali hidup kita susah untuk bertumbuh, susah untuk cepat terjadi percepatan. Kenapa? Karena kita sering tutup telinga kita. Nah dengar baik,
Belajar untuk mendengar, yang mau katakan amin. Oh, kurang keras, yang mau katakan amin. Ya begitu ya, harus belajar mendengar. Yang berikutnya, selain mendengar untuk menjadikan, ya, prinsip untuk menjadikan organisasi itu sehat, termasuk kita yang ada di dalamnya, maka kita yang dipimpin maupun yang memimpin harus mengajarkan. Sama saya katakan mengajar. Keluaran 18 ayat 20 dikatakan begini. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Kenapa saya taruh mendengar di depan, poin di depan? Karena kalau kita mengajar nggak ada yang dengerin, sama aja bohong. Karena kalau kita mau mengajar tapi kita nggak pernah diajarin itu kita butuh telinga. Yang setuju katakan amin. Makanya buka dulu telinga kita supaya kita bisa diajar, lalu kemudian kita bisa mengajar. Ya. Makanya Musa sebelum mengajarkan kepada orang yang ditunjuk, dia belajar dulu sama Tuhan langsung. Ya makanya dikatakan Musa itu bertatapan muka kalau sama Tuhan. Jadi untuk mengajar kita harus dulu mau belajar, yang setuju katakan amin. Sebelum kita mengisi yang lain dengan ilmu yang kita punya, kita harus belajar terlebih dahulu. Nah saya mau kasih tahu, belajar itu bukan hanya tentang belajar firman Tuhan. Tetapi belajar juga tentang teknologi, tentang perkembangan, tentang ilmu-ilmu yang lain. Itu penting. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mau kasih tahu. Kalau saya bikin bahan khotbah, misalkan minggu ini saya khotbah, maka Senin Selasa saya sudah ngintip judulnya apa. Dan saya sudah cek outline dari pusat itu seperti apa. Lalu saya akan cari sebanyak mungkin artikel yang saya dapatkan. Saya belajar untuk mendengar khotbah, saya belajar untuk baca berbagai macam buku dan artikel. Supaya apa? Supaya saya terisi. Bayangkan kalau yang saya ceritakan di depan sini hanya pengalaman pribadi saya. Karena begini, masalah pengalaman pribadi, setiap orang punya pengalaman pribadi yang berbeda-beda. Ya, jangan sampai pengalaman pribadi saya dijadikan sebuah doktrin. Misalkan saya cerita, saya kemarin berdoa, berlutut sama Tuhan. Ya, saya berdoa menghadap sebelah timur. Sebelah timur adalah sebelah di mana pintu saya menghadap. Setelah saya berdoa, tiba-tiba ada orang ketuk pintu kasih saya amplop 5 juta. Jangan sampai kalian semua praktek di rumah seperti itu. Wah, sebelah timur sebelah mana? Ya. Tapi apa yang saya pelajari? Segala macam. Kalau perlu kita belajar tentang teknologi yang sekarang. Saya mau kasih tahu, belajar itu nggak hanya sekali, tetapi harus diulangi terus. Yang setuju katakan amin. Gini ya, belajar kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah biasanya kita yang orang tua selalu glorifikasi masa lalu. Zaman dulu, kami itu. Tetapi dia lupa, dia sudah gak relevan lagi dengan zaman sekarang. Karena kenapa? Tidak mau belajar. Makanya belajar itu tidak memandang usia, yang setuju katakan amin. Kita yang sudah tua harus terus belajar supaya up to date. Zaman dulu saya mau kasih tahu, dulu saya sudah ngomong ya minggu lalu. Zaman dulu kita kirim surat, nembak cewek, itu pakai surat. Sekarang dengan like aja sudah tahu, Ina suka kau itu bedo. Halo? Baru di follow, wih ada berita gue apa? Nah follow kayak itu cewek. Baru di follow sudah kepedean. Tapi mungkin itulah afirmasi zaman sekarang, betul tidak? Ya, afirmasi zaman sekarang adalah saling follow. Gitu kan? Kalau sudah like merasa disukai. Sudah terlihat muka-mukanya ya, ada yang itu saya. Ya. Ada banyak orang yang seperti itu. Nah, itu perbedaan zaman. Nah kita sebagai yang tua, yang mungkin zaman kita itu nggak ada Instagram, nggak ada Threads dan lain sebagainya. Kita harus melihat itu. Oh jangan sampai ya. Memang kita cek anak kita cepat pulang, aman sebagainya. Pas dicek Instagramnya, ya ampun ternyata banyak likes-nya. Berarti banyak cowok suka sama anakku. Kan itu. Kita harus terus belajar, yang setuju katakan amin. Ya. Tahukah engkau salah satu cara untuk belajar ya, adalah mengulang, sama-sama katakan mengulang. Ya, salah satu cara untuk terus belajar dan mengingat adalah dengan cara mengajarkan kembali kepada orang atau generasi berikutnya. Dan itulah mengulang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Saya mau kasih tahu, pada saat engkau ajarin orang, yang pintar bukan cuma orang yang kau ajari, engkau juga tambah pintar, yang setuju katakan amin.
Kenapa? Karena kamu ngulang. Ada di sini yang pintar matematika. Ajari saya yang bodoh matematika ini. Saya bodoh matematika. Saya cerita waktu saya SMK Telkom Sandi Putra, waktu itu Sandi Putra belum jadikan satu. Saya punya pengalaman. Setiap kali saya ikut les matematika nilai saya 6,00. Setiap kali saya ikut nilai saya 5,59. Dan saya selalu mengulang. Ya, saya bodoh dalam matematika dan saya selalu minta diajarin. Ternyata kalau ada satu orang teman saya yang suka ngajarin saya. Dan dia bilang, semakin saya ajari kamu, saya yang semakin pintar. Kamu juga pintar, saya juga pintar. Makanya dengar baik. Jangan pelit sama ilmu, yang setuju katakan amin. Kalau ada temanmu minta diajarin, ajarin. Karena kenapa? Dengan kita mengajarkan kepada orang lain, kita mengulang. Dengan kita mengulang, kita semakin pintar. Ya. Dengan kita mengulang, kita semakin pintar. Jadi mengajar adalah salah satu cara paling efektif untuk mengulang. Karena mengajar memberi manfaat bukan kepada yang diajari, tetapi kepada yang mengajari juga. Dan perhatikan, semakin banyak yang kita ketahui, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk mengajarkan hal tersebut kepada yang lain. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, dalam Lukas, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya lebih banyak lagi dituntut. Dengar baik. Ya. Kalau engkau sudah pintar, ajari temanmu. Karena engkau akan semakin pintar. Temanmu juga pintar, kamu juga pintar, kita sama-sama bertumbuh. Yang mau katakan amin. Jangan pelit sama ilmu. Ya. Kak, tapi saya ajari dia kak. Tapi habis itu saya dihukum. Kau ngajarinya kapan? Pas ujian. Ya salah kalau pas ujian ngajarin. Ngajarinya jangan pas ujian, itu namanya nyontek. Gitu ya, hindari kalau yang itu. Jangan ya dek ya. Ya, jelas itu. Ya. Dan untuk para pemimpin, saya mau kasih tahu begini. Mengajari paling efektif itu dengan cara memberi inspirasi. Yang setuju katakan amin. Ya. Mengajari paling banyak atau paling efektif dengan cara memberi inspirasi. Firman Tuhan katakan, ya, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Nah, menjadi teladan inilah yang disebut dengan inspirasi. Dalam hal apapun. Makanya saya mau kasih tahu. Engkau yang ada pemimpin di sini dan engkau memimpin dirimu sendiri. Kita semua di tempat ini. Pemimpin itu menginspirasi, bukan memanipulasi. Besar perbedaannya itu. Saya ulangi lagi. Teladan itu adalah sesuatu yang orang lain harus dapat dengar, orang lain dapat lakukan, dan orang lain dapat pelihara, terus dilakukan, diajarkan. Itu namanya teladan. Nah, kepemimpinan di dalam kekristenan itu teladan. Bukan manipulasi. Manipulasi itu apa? Mengintimidasi bisa jadi. Ya. Weh, kalau kau tidak mau lakukan ini, saya kasih berhenti kok. Itu mengintimidasi. Hendaknya kita pemimpin harus menginspirasi. Lihat baik-baik Yesus bagaimana dia menginspirasi. Dia yang raja di atas segala raja. Waktu malam dia mau diserahkan. Dia mau dinobatkan sebagai raja. Dia ngapain? Dia layani murid-muridnya. Dia buka, dia ikat pinggangnya. Dia basuh semua kaki murid-muridnya. Dia belajar di situ, merendahkan diri. Dan itu menjadi inspirasi. Perhatikan baik-baik. Kalau kepemimpinanmu, kalau sikapmu, teladanmu itu bisa menginspirasi. Maka dunia ini, engkau akan memberi dampak yang besar buat dunia ini. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau engkau memanipulasi, engkau akan tenggelam. Makanya dengar baik, pemimpin itu menginspirasi, bukan memanipulasi. Nah, kalau kita sudah belajar mendengarkan, kita belajar mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita sudah belajar semuanya itu, maka hasilnya adalah, kita diberdayakan dan kita bisa memberdayakan orang lain. Yang setuju katakan amin. Kalau kita melakukan kedua hal tadi yang di atas, setidaknya akan menghasilkan pribadi. Yang ada di ayat ke-21, dikatakan begini ayat 21. Di samping itu kau carilah seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, takut akan Tuhan. Orang-orang yang dapat dipercaya, benci kepada pengajaran suap.
Kalau engkau sudah belajar mendengar, engkau belajar ketetapan-ketetapan Allah, engkau akan menjadi orang yang cakap, engkau akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, engkau akan menjadi orang yang dapat dipercaya, engkau akan menjadi orang yang benci kepada suap. Dan saat itu engkau akan diberdayakan, dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Tapi ingat stepnya, mendengar, ajarkan, beri inspirasi, jadilah teladan. Engkau akan diberdayakan Tuhan dan lebih lagi. Ya. Memberdayakan itu beda dengan memanfaatkan. Saya kasih tahu perbedaannya. Memanfaatkan itu bicara tentang memanipulasi orang. Dengan cara intimidasi dan mengiming-imingi. Untuk kepentingan diri sendiri. Saya ulangi lagi. Memanfaatkan orang tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan memberdayakan orang lain. Itu artinya kita melatih. Kita mendorong, mempertajam orang lain sehingga dia menemukan form terbaiknya. Jadi kepentingannya buat siapa? Buat orang lain, itu memberdayakan. Kalau memanipulasi, memanfaatkan, itu kepentingannya, fokusnya untuk diri sendiri. Memberdayakan fokusnya untuk orang lain. Saya kasih contoh. Ya. Memberdayakan itu begini, ada orang di tempat ini yang, Kak, saya mau pelayanan. Kamu bisa apa? Saya jago pegang komputer. Oke, kamu masuk tim multimedia di belakang. Itu namanya memberdayakan. Tapi Kak, saya belum pernah belajar apa itu pro presenter. Saya taunya isi worship. Kamu belajar di belakang. Begitu kita berdayakan dia, kita melatih dia, kita mendorong dia untuk pelayanan. Ilmu pro presenternya saya atau orang itu yang dapat? Orang yang minta yang dapat. Betul? Siapa yang lebih pintar? Orang yang minta tadi. Itu memberdayakan. Ya. Nah, saya mau, Tuhan mau kita semua di tempat ini mulai belajar. Dan di dalam prinsip memberdayakan orang kita harus kenal satu prinsip ini. Ya. Satu prinsip ini. Dalam memberdayakan orang, prinsip yang harus dipegang adalah the right man in the right place. Contoh. Kalau Hizkia Albert itu yang di belakang yang pakai kacamata, enggak ada datang orangnya ya. Kalau misalkan Yudis saja ya. Yudis ini tiba-tiba dia mau pelayanan. Tapi saya taruh dia pemain tamborin. Ya. Lalu kemudian ada sebaliknya. Misalkan siapa di sini pemain tamborin tadi ya. Saya lupa misalkah siapa? Hah? Hani misalkan. Saya suruh pegang pro presenter sementara dia tidak tahu apa itu. Ya. Apa yang terjadi? Orangnya benar, tetapi tidak di tempat yang tepat. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, saya bayangkan bagaimana seorang yang memegang-megang kamera menari-nari di depan. Itu ya. Lalu kemudian pro presenternya saya minta ayat apa yang keluar, nyanyi puji bagimu ya. Luar biasa. Prinsip yang dipegang dalam kita memberdayakan orang lain adalah the right man on the right place, in the right place. Orang yang tepat pada tempat yang tepat. Karena kalau kita menaruh orang yang tepat tetapi di tempat yang tidak tepat, maka akan membuat organisasi kita atau membuat apa yang tujuan kita ingin capai tidak tercapai. Ya. Nah, the man in the right place itu juga berbicara mengenai ketepatan mengangkat seseorang pada posisi tertentu. Kenapa saya katakan begitu? Coba perhatikan, waktu Musa dikatakan kau angkatlah apa? Ada pemimpin 10, 50, 100 dan 1000 orang. Ya. Jadi the man in the right place juga berbicara bagaimana kita mengangkat orang sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia baru bisa menghandle 10 orang, berikan dia 10 orang, jangan berikan dia 1000 orang. Nanti dia mati kejang-kejang. Ya. Kalau dia sudah bisa handle 10 orang, naikkan dia di level 50 orang. Itu namanya memberdayakan. Kalau orang baru bisa menghandle 10, kita berikan 10.000, ya itu namanya kamu membunuh orang. Bukan memberdayakan. Dan saya rasa kita semua harus memegang prinsip ini, yang mau katakan amin. Ya. Kapasitas, the right man in the right place itu juga berbicara mengenai tanggung jawab. Ya. Berbicara mengenai tanggung jawab. Kapasitas juga berbicara mengenai tanggung jawab. Kapasitas yang besar selalu diikuti dengan tanggung jawab yang
Penanggung jawab 10 orang, tanggung jawabnya tidak sama dengan 100 orang. Makanya jangan ngamuk. Kalau misalkan penanggung jawab 10 orang gajinya cuma 1 juta, penanggung jawab 10.000 orang gajinya 1 miliar. Kenapa? Karena yang dibayar adalah tanggung jawabnya. Makanya untuk mendapatkan tanggung jawab yang besar, berlatihlah melalui tanggung jawab yang kecil. Setelah engkau tanggung jawab yang kecil, kita bisa lakukan, naik lagi Tuhan akan angkat, kemudian kita masuk, misalkan kita bertanggung jawab kepada 50 orang, akan terus seperti itu. Makanya apapun yang tanggung jawab Tuhan berikan malam hari ini, setia pada perkara kecil, yang mau katakan amin. Setia pada tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan tambahkan itu kemudian. Ya. Ayo kita hargai malam hari ini, kita mulai belajar. Ya. Yang terakhir, para pemusik saya panggil ke depan. Dengar baik, Tuhan Yesus seringkali pernah berkata begini, hendaklah siapa bertelinga, dia mendengar. Suatu kali dia menceritakan perumpamaan begini. Ada seseorang yang membangun bangunan rumahnya. Ada satu di atas batu, ada satu di atas pasir. Dan dia bilang apa? Orang yang membangun di atas batu, dia orang yang mendengarkan dan melakukan. Tetapi orang yang membangun di atas pasir, dia mendengar tetapi tidak melakukan. Terakhir penutup, tutup Alkitabmu. Dengar baik. Bukan hanya sampai mendengar. Firman Tuhan sampai hari ini. Firman Tuhan yang diberitakan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, kalau engkau dengar sekarang, jangan cuma sampai di telinga. Proses dalam hatimu dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya engkau menjadi orang yang bijak. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Kita bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan. Segala hadirmu di hidupku, terutama kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama amin, bagiku. Sama-sama katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Telinga mata kita adalah anugerah Tuhan. Maka pergunakan anugerah Tuhan itu sebagaimana Tuhan mau. Kalau engkau punya telinga, belajar untuk mendengar. Belajar untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar mau mendengarkan orang lain. Belajar mau mengajarkan orang lain. Karena ilmu yang kita dapat pun itu buah anugerah dari Tuhan. Kalau engkau melakukan kedua itu, engkau siap diberdayakan lebih lagi oleh Tuhan. Yang mau katakan yes. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Penyertaan-Mu Tuhan, yes.
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagi. Sama-sama katakan sering tidak mau mendengarkan apa pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang dititipkan melalui teman kita, melalui orang tua kita, bahkan orang yang lebih muda dari kita. Seringkali kita gak mau dengerin. Padahal di sana ada pesan Tuhan. Makanya Yitro waktu berkata sama Musa, kalau engkau mendengarkan, Allah akan beserta dengan engkau. Sore hari ini, mungkin kita ada dalam masalah yang kita ciptakan sendiri. Karena kita gak mau dengar-dengaran. Karena kita gak mau mencoba mendengar lebih dan lebih lagi. Karena mungkin kita terburu-buru. Mungkin kita terlalu cepat ngomong ketimbang mendengar. Tahu kenapa? Selain kenapa kita dikasih 2 telinga supaya kita lebih banyak mendengar. Tapi saya mau kasih tahu. Kenapa kita diberi 2 telinga dan 1 mulut? Supaya informasi sebanyak-banyaknya. Apa yang kita keluarkan difilter. Supaya lebih sedikit daripada apa yang kita dengarkan. Jangan sampai kita lebih banyak ngomongnya ketimbang mendengarnya. Sehingga masalah itu terjadi karena kita tidak mau mendengar. Belajar, rendah hati. Tanpa kerendahan hati tidak bisa kita mungkin belajar mendengarkan orang yang lebih tua. Orang yang mungkin lebih kurang pengalaman daripada kita. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, kita mau dengarkan. Mungkin ada pesan Tuhan di sana dan Tuhan akan menyertai. Mari sambil angkat kedua tanganmu ngomong anugerahmu Tuhan. Anugerahmu anugerahmu semua karena anugerahmu bukan karena kekuatanku anugerahmu
besar buat kami malam hari ini Tuhan. Karena anugerah-Mu kami memiliki panca indera yang baik. Oleh karena itu kami mau memanfaatkan telinga kami. Kami lebih banyak mau mendengar. Kami mau lebih banyak menghormati apa yang sudah Engkau berikan buat kami. Dan kami fungsikan dengan baik Tuhan. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati. Sehingga setiap saat kami mendengarkan, kami bisa menerima. Dan kami yakin itu pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi biar firman ini terus mengubahkan kehidupan mereka. Biar firman ini, firman Tuhan yang disampaikan, mentransformasi kehidupan jemaat-Mu yang datang malam hari ini. Sehingga mereka pulang tidak sama lagi. Mereka beroleh kemenangan. Mereka mendengarkan suara Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita semua sore malam hari ini, amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala kembali, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami dikasih kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan kesempatan ini juga kami mau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami berikan ini berkenan di hadapan Tuhan dan bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan nanti akan diberikan dari sebelah kiri saya, sebelah tengah dan kemudian sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Telah ditebus dengan darah yang kudus.
kuasa Tuhan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan menyaksikan pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan, saya persilakan teman-teman dari gereja Oikumene Kertago, mereka akan melakukan pencarian dana, mereka akan bernyanyi. Mari kita akan bantu mereka dengan memberikan persembahan. Silakan buat teman-teman dari Kertago. Teman-teman Aser silakan dibantu untuk menjalankan amplop. Shalom, selamat malam. Pertama-tama terima kasih kepada Pastor Ezra dan teman-teman dari GBI yang telah menerima kami untuk beribadah bersama-sama di tempat ini, dan juga kami akan membawakan pujian dalam rangka aksi suara untuk pencarian dana Natal kami. Singkat perkenalan, kami dari Persekutuan Pemuda-Pemudi Jemaat Oikumene Kertago Borongloe atau akrab dikenal sebagai PPJOKB. Pada sore hari ini kami akan membawakan sebuah pujian, dua lagu yang kami gabung dan aransemen sendiri dengan judul Nyanyikan Haleluya dan Jadikan Kami Berkat-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon partisipasi dari teman-teman, dan kiranya persembahan pujian yang kami bawakan tetap memujikan dan meninggikan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, shalom.
Luar biasa persembahan pujian dari teman-teman dari Oikumene Kertago. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujiannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk kegiatan gereja selama sepekan. Silakan teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari Gereja Oikumene. Ya, namanya aja dijunjung Oikumene gitu ya. Oke, baik, yang pertama saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nah, di depan dari kursi itu ada form selamat datang warna putih yang kecil, itu bisa diisi apabila Bapak Ibu Saudara sekalian belum punya tempat berjemaat yang tetap atau simpatisan. Nah, boleh minta pulpen nanti sama teman-teman Aser yang sekarang sedang berjalan. Ya, ada di samping situ, boleh minta pulpen kalau memang mau ngisi. Nanti setelah diisi, nanti di belakang itu ada souvenir selamat datang. Dan yang setelah diisi tadi formnya bisa ditukarkan dengan souvenir yang kita siapkan di belakang. Gitu ya, silakan diisi itu teman-teman ada Aser. Yang kedua, ada juga teman-teman Aser memegang form form permohonan doa. Jadi form permohonan doa itu silakan juga nanti diisi, diberikan nanti di belakang. Gitu ya, sama teman-teman Aser. Kalau ini nggak dapat souvenir ya gitu ya, nanti kita akan bantu doakan. Gitu ya, form permohonan doa. Jadi apapun doanya nanti kita akan bantu gitu ya. Nah itu, lalu kemudian saya umumkan sekali lagi, untuk Natal kita akan diadakan tanggal 6 Desember hari Jumat. Kebetulan nanti kita akan kedatangan bintang tamu, worship leader kita adalah vokalisnya Krispati ya, Fandi Santoso. Itu ya, masih ya 11-12 sama saya ya, dilihat dari ujung pipet. Sama-sama jika kacamatanya tetapi kayaknya dari rambut sudah jauh berbeda. Gitu ya.
Jadi silakan nanti datang, kita juga mengundang buat dari teman-teman Oikumene untuk datang nanti di hari Jumat di Hotel Unhas gitu ya. Kita datang, situ kapasitasnya 500 sampai 1000 orang. Jadi silakan datang saja, tidak perlu undangan, datang saja dan itu free. Gitu. Nanti kita juga akan bertemu dengan berbagai macam hiburan dari teman-teman di tempat ini. Yang itu, lalu kemudian untuk dana Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih terbeban, kita masih buka untuk janji iman dan lain sebagainya. Nah, sekedar informasi dana yang terkumpul sudah sekitar 72 juta, dari yang kita butuhkan sekitar 95 juta. Ya, jadi sekitar kurang lebih kita butuh sekitar 20 jutaan lagi untuk kita sampai ke situ. Ya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Amin. Nah, oke. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban, sekali lagi yang terbeban. Nah, memang kita punya gereja di tempat ini punya ciri khas. Kalau sudah bulan-bulan ber itu, sudah mulai banyak permohonan untuk cari dana. Barusan saya di WhatsApp lagi, ada lagi yang mau cari dana di tempat ini. Gitu ya. Saya entah kenapa, padahal di sini juga nggak ada sponsornya. Sponsornya Tuhan Yesus. Gitu ya, tapi banyak yang pengen cari dana di tempat ini. Saya mau kasih tahu buat kita yang ketepaan. Ketepaan itu apa ya? Kebetulan kita kena untuk kita mau menabur. Pakai itu, manfaatkan itu dengan baik. Karena jarang-jarang loh, kalau misalkan saya mau kasih tahu ya, kalau kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, itu kehormatan. Kenapa? Tuhan itu maha kaya. Dia bisa tidak pakai kita untuk memberkati orang lain. Tapi kalau kita mau digerakkan, jangan tahan diri. Beri yang terbaik buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya kasih, karena itu kehormatan. Bukan sebuah beban. Memberi adalah sebuah kehormatan. Gitu ya. Oke, baik. Sudah itu saja. Enggak ada lagi basar-basar. Ada basar di bawah juga? Oh enggak? Oh basar antar dari kita semua, mohon maaf ya. Nah, gitu ya. Jadi ada basar juga dari kita, nanti silakan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh dipesan. Nanti hari Jumat 15 November akan diantarkan ayam rica, jus alpukat, ayam kecap. Harganya cuma 35.000, ayam rica juga harganya cuma 35.000. Kalau untuk wilayah mana? Sudiang dan BTP dan Perintis, itu free pengantaran. Kalau goa ya ditambahin, mohon maaf ya. Gitu ya. Itu jadi silakan ini saya yakin biasanya kalau kita bikin itu masakannya sudah pasti kita jamin enak karena sudah melewati dari beberapa chef yang ada di tempat ini gitu ya. Jadi pasti enak ini ayam kecap dan ayam merica gitu ya. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Saya rasa kita semua pasti diberkati melalui pujian penyembahan yang tadi juga teman-teman dari Oikumene luar biasa ya. Ini yang terbaik yang untuk yang nyanyi di tempat ini gitu ya. Tepuk tangan dulu lagi sekali lagi. Kita terima itu banyak, hampir tiap minggu. Pokoknya kalau berber itu hampir tiap minggu ada. Tapi ini yang paling bagus kayaknya tadi ya. Gitu. Makanya kita foto supaya nanti kalau ada yang minta nyanyi-nyanyi lagi kayak begini ya. Kalau nggak kayak begini nggak usah. Gitu ya. Makanya tadi saya suruh kalau bisa pas edarin pundi itu pas puncak-puncaknya biar orang mau ngasih 10.000 jadi 100.000. Gitu ya, haleluya. Gitu ya, supaya tergerak hatinya lebih dan lebih lagi. Tapi saya yakin niat teman-teman kita itu memberi yang terbaik buat Tuhan. Gitu ya, kita juga yang dibawa, kita merespon dengan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Oikumene di sana ya. Baik, itu saja dari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Mari jemaat Tuhan sekalian, teman-teman semua, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu baru, tak habis-habisnya Tuhan rahmat-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya tidak secara kebetulan kami ada di tempat ini, di mana kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biar setiap sorak-sorai yang keluar dari mulut bibir kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau mendengarkan doa-doa kami ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pada pelayanan malam hari ini, sore dan malam hari ini Tuhan. Biar apa yang telah mereka kerjakan bagi Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pertambah-tambahkan Tuhan talenta yang daripada-Mu. Biar apa yang ada pada kami Tuhan, tetap kami kembangkan dengan baik dan kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu.
firman-Mu. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir untuk mengikuti ibadah bersama-sama kami di tempat ini. Mungkin ada jemaat-Mu Bapa yang sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau angkat sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan setiap sakit penyakit hamba-Mu. Dan kami percaya Bapa, di minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami boleh datang di tempat ini sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Untuk teman-teman kami Bapa jemaat Tuhan yang mungkin lalai Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka Bapa. Engkau tegur mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau tarik mereka kembali Bapa, biar kami boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mungkin bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam tugas di luar kota dan lain sebagainya Bapa, kami percaya Engkau senantiasa menyertai mereka Tuhan. Tangan kasih-Mu tak pernah lepas dari kehidupan mereka. Bapa yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu, kami segenap jemaat-Mu di tempat ini Bapa, kami bersatu hati, kami bersepakat Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, mata-Mu tertuju bagi bangsa ini. Setiap hal yang baik, rencana Tuhan yang terbaik Engkau kerjakan dan nyatakanlah bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Indonesia semakin menuju kemuliaan daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk penuaian jiwa di bangsa kami. Kami tahu Tuhan dan kami terlalu yakin Bapa akan ada kegerakan baru yang Tuhan kerjakan bagi bangsa ini. Akan bangkit generasi-generasi yang cinta akan Tuhan di bangsa kami. Dan penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi di bangsa ini Tuhan. Terkhusus untuk kota kami Makassar Bapa. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang ajaib akan tergenapi bagi kota kami ini Tuhan. Tidak secara kebetulan kami ada di kota ini Tuhan, kami berdiri di kota ini. Ajar kami untuk menjadi tiang doa bagi kota ini Tuhan. Ajar kami menjadi generasi-generasi yang mau membawa kota ini dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Dan Bapa, untuk penuaian jiwa di gereja kami Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan ada di gereja ini. Biar kami boleh bertumbuh tetap di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kursi-kursi yang kosong ke depannya Bapa akan diisi oleh anak-anak-Mu yang benar-benar rindu untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Akan diisi oleh anak-anak-Mu yang benar-benar rindu untuk mencari Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap kami Tuhan yang sedang berkuliah, Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Untuk teman-teman kami yang akan mungkin menghadapi ujian untuk tes CPNS Bapa, Engkau berikan hikmat kepintaran daripada-Mu Tuhan. Dalam persiapan mereka Bapa, Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan selalu. Dan kami percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami anak-anak-Mu dan juga orang tua kami yang mungkin sedang berada di kampung atau di luar kota yang tidak berada sama dengan kami Tuhan. Engkau jadikan mereka biji mata-Mu dimanapun mereka berada Bapa, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam rumah tangga mereka Tuhan, dalam keluarga kami Bapa, biar kasih Tuhan senantiasa nyata. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami di gereja ini Tuhan. Kegiatan kami seminggu yang akan datang kami percaya berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, kami mendoakan untuk persiapan perayaan Natal kami pada tanggal 6 Desember nanti Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan Yesus punya rancangan yang terbaik untuk perayaan Natal kami ini Tuhan. Untuk pencarian dana Tuhan, Tuhan Yesus pasti menyertai kami Bapa. Dan kami akan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan perayaan kami nanti menjadi perayaan yang memuliakan nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati Bapa, maupun persiapan kami Tuhan, apapun yang akan kami persembahkan bagi Tuhan di ibadah raya kami nanti Tuhan, perayaan Natal kami perserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk pemimpin gereja kami di tempat ini, kami juga tetap berdoa untuk Ibu Gembala dalam masa tuanya. Berikan kesehatan, kekuatan selalu. Untuk mentor rohani kami Tuhan, untuk Kak Esra, Kak Debbie beserta anaknya Dev. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan, Engkau terus kerjakan bagi kehidupan mereka. Dan dalam setiap pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Ini doa kami Bapa yang baik. Setiap suruh sembahyang kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau Allah yang maha mengetahuinya Bapa. Biar ada setiap pergumulan kami Tuhan, di setiap apapun yang kami hadapi, kami datang mencari Tuhan sumber pengharapan kami. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan dan terima berkat Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.